atau mobil kekayaan dia, ini namanya aktiva, berarti kekayaan loh, itu 2,3 miliar. 2,3 miliar, mau utang 300, pinjamannya masih 2,5 miliar, dia punya perusahaan yang kasnya aja 5 juta ya. Ini sekian, gede banget. Tapi pada saat dia melakukan evaluasi keuangan, anak istrinya itu cuma dibiayai 10 juta. Masuk akal enggak? Ada lagi AU karena pengen sisanya ini besar, sisa savingnya atau ini besar, sehingga ininya kecil. Ini diturun-turunin 5 juta kayak 8 juta. Ini yang saya sebut dengan feeling. Pak, apakah ada standar khusus? Enggak ada. Emang ada harga beras di Semarang 15.000, di Bekasi 35.000, kan enggak juga kan? Apakah ada nanti yang di mana? Semeru beras 1 kilo 45.000, sementara di Jogja 10.000 kan enggak ada. Rata-rata aja, make sense enggak? Orang mengajukan biaya rumah tangga. Di sini itu ada biaya makan, minum, listrik, perpanjangan di sebulan kan ya. Perpanjangan, kemudian iuran RT dan sebagainya. Masa 10 juta cukup? Kalau ini sampai sulapan, saya hanya melihat feeling saja, intuisi. Kok tiga yang dua anak loro, bojone dikai 10 tok kan bayar listrik, air, perpanjangan, bensin, tuku rokok barang, apa cukup? Nah, ternyata cuma untuk besarin ini. Ya jelas ya. Mau ngajukan pinjaman segini, asetnya tadi 2,3 miliar, kendaraannya kayak bojone, biaya hidupnya cuma 10.000. Itu saya bilang ada standarnya. Enggak ada. Adanya apa? Intuisi. Itu ya. Jadi menjawab pertanyaannya Mas Gunanto tadi seperti itu. Jadi enggak Pak, di kita kan pakai apa, harga sembako nonsens, sembako dan sebagainya. Anda wajarnya itu berapa? Uang mau pinjam karena 1,5 miliar. Kok biaya rumah tangga 8 juta. Padahal bisnya 6. Apa bis nggak perlu oli? Nah itu yang saya sebut dengan intuisi, menjawab pertanyaan Mbak Eni juga. Itu ya Mas Gunanto, nanti sampaikan Mas Gunanto. Baik Pak Paulus, monggo Pak Paulus. Terima kasih Pak Imron. Jadi banyak sekali ya yang kita boleh dari Pak Imron. Ini terakhir ada pertanyaan kembali dari Mbak Eni Semeru. Izin bertanya Pak Paulus, di BPR kami ada beberapa nasabah yang sumber pembayaran angsurnya adalah kiriman anak yang bekerja di Korea. Dan nasabahnya rata-rata adalah petani. Kami bikin analisanya hanya dari hasil pertanian dan kiriman dari anak yang di Korea yang dibuktikan dengan print-out buku tabungan. Apakah analisa tersebut sudah sesuai Pak? Rata-rata kreditnya untuk investasi, tetapi jangka waktunya 12 sampai 24 bulan. Oke, yang jadi pertanyaan saya. Tentunya sebelum menganalisa lebih jauh, Mbak Eni perlu ngecek apakah benar yang di Korea itu anaknya. Ya, yang di Korea itu apakah benar anaknya? Sudah Pak, iya benar anaknya. Sudah benar. Karena kita ya disarankan kita buku tabungannya. Buku tabungan atas nama orang tua. Orang tua. Oke. Kalau itu buku tabungan atas nama orang tua, terus kemudian Mbak Eni sudah melakukan, ya sudah boleh-boleh aja tuh, nggak masalah. Ya, kecuali ya kalau buku tabungannya itu adalah buku tabungan milik anaknya. Nah, ini yang perlu ya, jangan sampai perlu dicek. Mungkin akan lebih bagus lagi. Oh ya. Mungkin lebih bagus lagi begini Mbak Eni. Ya, biar Mbak Eni lebih mantap. Mbak Eni mungkin bisa kontak si anaknya yang di Korea tadi. Katakanlah dengan WA atau apa gitu ya. Sehingga Mbak Eni bisa dapat gambaran memang benar anaknya itu adalah anaknya dan dia juga memberikan suatu statement yang jelas bahwa saya setiap bulan akan mengirim tabungan, mengirim kepada
orang tua saya sekian, sekian, dan sebagainya. Itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan itu nggak dilakukan, Mbak Eni sudah melakukan analisis terhadap tabungannya, tabungan daripada si bapaknya atau orang tuanya tadi, serta hasil pertaniannya, ya itu sudah cukup memadai, Mbak. Saya rasa nggak masalah itu, Mbak Eni. Iya Pak, kita sih sudah cross check ke anaknya juga sudah. Kita kalau yang Korea itu minta slip gaji selama 3 bulan sama kontrak kerja Pak. Cuma masalahnya kan rata-rata yang di Korea itu plafonnya itu sudah di atas 150 jutaan Pak, sampai sekitar 350 jutaan. Nah, jangka waktunya itu kan rata-rata 12 bulan, 18 bulan gitu Pak. Kadang kan kita ngerasa dengan plafon yang segitu kok analisanya cuma segitu gitu aja. Apakah itu sudah baik gitu, apa sudah sesuai gitu loh Pak? Ya, kembali lagi. Makanya tetap hasil analisisnya kan tetap harus berpijak dari mutasi buku tabungan tadi. Dan buku tabungan tadi kan juga karena itu datangnya dari Korea, di mana anaknya bekerja di sana. Nah, anaknya yang perlu, kenapa kok saya minta Mbak ini perlu bertemu dengan anaknya, entah melalui WA atau apa, ya secara teknis, itu untuk memperoleh keyakinan anaknya itu kerja di sana kontrak masih berapa lama, kan gitu. Kalau anaknya kontraknya tinggal 1 tahun, ya, kontraknya tinggal 1 tahun, sementara orang tuanya ngambil kreditnya 2 tahun, ya kita kan tentunya agak was-was ya, karena apa? Perkiraan uang masuknya itu hanya 12 bulan, tapi kreditnya 24 bulan, sehingga ada selisih kan di situ. Dan ini nanti bagaimana? Kan itu kan menjadi pertanyaan. Jadi paling tidak ya, kalau anaknya kerja kontrak di sana di Korea 24 bulan, sudah berjalan berapa ya? 6 bulan, nah berarti ngasih kredit ya jangan lebih dari 18 bulan kan begitu Mbak. Oke, itu saya rasa yang perlu dipahami aja Mbak. Matur. Mungkin ada lagi? Ya, terima kasih Pak Paulus. Ya. Monggo masih ada lagi? Kalau masih ada lagi, silakan. Jadi harapan kami dari LPPM Widya Pratama kepada teman-teman sekalian bahwa kita melakukan diskusi hari ini, belajar tentang membaca laporan keuangan, membuat proyeksi, membuat kriteria investasi dan sebagainya, itu ada dasarnya. Itu adalah hasil pelatihan yang dulu pernah diberikan oleh Bank Indonesia kepada beberapa BPR. Ya pada waktu itu yang dari Semarang itu yang saya ingat itu adalah si Artamas, ya, Artamas. Nah, sehingga inilah gunanya kita belajar. Sehingga mudah-mudahan itu ada manfaatnya bagi kita semuanya. Monggo, kalau masih ada pertanyaan saya buka. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Imron? Cukup, Pak Paulus. Cukup? Baik. Baik, teman-teman sekalian. Akhirnya kita sampai pada penghujung. Ya. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah sabar mulai dari jam 9 sampai jam 15. Sabar berdiskusi, mengajukan berbagai pertanyaan. Ya. Juga terima kasih kepada Pak Imron yang sudah menjadi narasumber bersama-sama dengan saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan baik oleh Pak Imron maupun saya pada teman-teman sekalian itu bisa
bermanfaat ya, dan bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman sekalian di dalam melakukan analisis kredit, khususnya di aspek keuangan. Karena sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita, yaitu apa? Bahwa semua kegiatan itu berujung pada keuangan, ya, dan itu semuanya berujung pada laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan menjadi salah satu dasar bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Akhirnya dengan mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, maka dengan demikian diskusi tentang analisa kredit, aspek keuangan bisa kita akhiri, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan-masukannya untuk penyempurnaan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dengan demikian kita bisa selesaikan dan kita bisa berpisah satu sama lain, dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Materinya Pak. Ya, materi akan saya kirim. Materinya Pak. Ya, materi nanti akan dikirim oleh Mas Andri. Ya, terima kasih. Ya.